Jadi kalau kita misalnya penelusuran nih ke satu tempat, kemudian kita mengakses gambar yang memang dari batin ini diniatkan, saya mau menggambar kalian-kalian yang ada di sini, kan belum tentu mau digambar. Halo Sobat Suara, kembali lagi di Lekat, kenal sosok lebih dekat. Bersama saya Arlo. Kali ini kita akan mengenal sosok lebih dekat nih yang tentunya nggak asing di dunia supranatural. Wah, tentunya bakalan menjadi obrolan yang menyenangkan nih, atau menyeramkan. Yuk, ikuti saya. Sekarang ini Mas dia tinggal di mana, Mas? Saya nomaden, kadang di Solo, kadang di Jogja, karena kerjaan sekarang di Jakarta juga. Oke. Tergantung sikon. Terus perjalanan pendidikan Mas D dari SD sampai kuliah di mana? Ini ya, karena saya dari kecil nomaden, TK itu di Wonogiri. Wonogiri itu numpang lahir. Kemudian sekolah TK SD itu di Magelang. Nah, SMA agak rebel, pindah ke Jogja sendirian. Saya sekolah di SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, sampai dengan kuliah, sampai dengan kerja. Nah, Mas D ini kuliah ambil jurusan apa sih Mas D? Dan ada nggak sih Mas hubungannya dengan kemampuan spiritual yang Mas D punya sekarang? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Saya kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual di DKV, kemudian ambil konsentrasi di ilustrasi. Ilustrasinya kepakai, cuman nggak ada horor-horornya sebenarnya waktu kuliah. Oke. Nah, Mas D ini kan dikenal sebagai sosok yang bisa melihat sosok lain ya. Nah, nggak bisa lihat sebenarnya. Nggak bisa lihat sebenarnya. Nah, tapi boleh diceritain nggak Mas gimana sih awal itu Mas D bisa melihat gitu sosok? Pertama kali ditawarin satu proyek ini proyek yang cukup menantang buat saya, tapi karena saya kepepet akhirnya saya ambil. Ada proyek untuk membuat ilustrasi buku, cuman temanya kan horor nih. Saya kira cuman diberikan brief, gambarlah sosok ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ternyata prosesnya beda. Saya diajak untuk melakukan retro drawing, jadi menggambar tetapi menggunakan olah rasa, sehingga rasa kita itu bisa dibawa ke entah itu masa lalu atau ke kejadian-kejadian yang pernah terjadi atau ke dimensi yang lain. Sehingga saya ketika dalam tanda kutip ya dibawa ke sana. Nah, itu kesempatan saya untuk menggambarkan. Jadilah gambar. Oke. Nah, ketika Mas D punya perasaan nih seperti itu, gimana sih respon Mas D pertama kali? Ya, nggak percaya. Nggak percaya. Sebenarnya nggak percaya, karena saya bukan orang yang terakhir kemudian langsung memiliki titipan yang seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga denial, skeptis juga, tetapi kok saya harus ngerjain proyek yang kayak gini, ya profesionalitas saja kan dikerjain kayak gitu. Cuman di situ saya didampingi sama teman si Om Hao. Saya diajarin tuh, nanti pokoknya masih rasain, masih gambar. Terus prosesnya gimana ketika saya menggambar? Udah masih ngikutin aja, nanti ajaib. Wah, kan saya tambah penasaran, ini gimana sih, bener nggak kayak gitu. Tapi akhirnya saya coba, kemudian beberapa gambar dilakukan, diuji, oh udah kok, ini udah oke kayak gitu, ya sudah lanjut kayak gitu. Oke. Nah, sempat ada penolakan nggak Mas waktu pertama kali bisa seperti itu? Ya bukan sempat, hampir selalu ini ya, selalu ada rasa ini bener gak sih kayak gitu, apa yang saya rasakan ini jangan-jangan cuma halusinasi kayak gitu. Sampai aku pernah ketakutan nih Mas, tanya-tanya ke orang juga nggak ada yang bisa jelasin, aku ke psikolog kayak gitu. Nah, psikolog juga nggak bisa jelasin. Akhirnya ya sudah, lama-kelamaan diterima saja kayak gitu. Mas D sempat menceritakan ke keluarga nggak nih Mas? Ke keluarga sebenarnya keluarga ngerti sendiri sih, karena kan lama-lama itu outputnya karya, ada karya buku, kemudian video diunggah di beberapa media juga, di YouTube juga, ada di aplikasi juga, ya akhirnya tahu sendiri ya, nggak ada masalah. Oke, nah Mas, lanjut lagi nih soal keluarga nih. Gimana sih respon keluarga waktu itu pas pertama kali tahu nih soal Mas? Sebenarnya nggak ada respon gimana ya gitu, udah muncul di media juga kan.
cuman respon saya sendiri sebenarnya yang ini aku tuh kenapa sih kok bisa seperti ini kayak gitu kan, bukan kebiasaan saya yang sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, kan juga dari lingkungan sosial itu kan pasti ada yang percaya nih, ada yang percaya, ada yang mungkin nggak percaya juga nih Mas. Gimana sih cara meyakinkan atau kalau nggak meyakinkan pun menggeluti di dunia sosial itu? Ya nggak usah diyakinkan. Jadi yang mau yakin silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Bahkan saya sendiri ini sebenarnya tidak memaksa diriku untuk wah aku harus meyakini bahwasannya kekuatan supranatural itu eksis di muka bumi dan sebagainya. Enggak, mengalir aja Mas. Oke. Karena kan apa ya, semesta itu pertama penuh rahasia. Kemudian ilmu yang kita kita pelajari hari ini, andaikan satu ruangan ini total dari ilmu yang mungkin yang kita pelajari baru seberapa satu titik kayak gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang di luar itu ya belum tentu itu tidak ada. Siapa tahu ada, cuman kita belum paham. Oke. Nah, kita sekarang pindah ke karir dulu deh Mas. Sebelum Mas D ini bergelut di bidang horor nih, apakah pernah kerja di perusahaan lain atau mungkin udah jadi konten kreator? Saya freelance ilustrator sebenarnya sampai hari ini. Kemudian dulu pernah kerja di, ya kalau di kafe itu lulusannya kan rata-rata mindsetnya, jadi desainer seperti itu. Ikut agensi, ikut kemudian web development dan sebagainya gitu-gitulah standar. Oke, nah terus kenapa nih Mas beralih jadi konten kreator gitu di YouTube? Apa ya? Sebenarnya saya di industri YouTube itu sebagai ilustrator. Karena yang output saya hasilkan itu adalah gambar. Tetapi ya makin kesini kan ada kayak eksperimen gimana kalau gambar di lokasi, kemudian ikut mendampingi, ikut jadi co-host dan sebagainya. Akhirnya ikut penelusuran sampai sekarang. Oke, nah Mas Dini kan juga besar nih namanya nih di kisah tanah Jawa nih Mas. Nah, gimana tuh waktu Mas D pertama kali nge-decide atau menentukan nih, oke aku mau ke kisah tanah Jawa? Gimana ya? Pertama karena saya orang Jawa seperti itu. Kemudian yang kedua di challenge waktu itu untuk membuat satu ilustrasi buku lanjutan dari yang pertama tadi yang lebih komplit, masih bareng Om Hao juga. Kemudian setelah buku itu jadi, ilustrasinya sudah masuk, lalu media ini berlanjut ke video, ada YouTube, kemudian macam-macam kayak gitu. Nah kemudian saya ikut gabung juga. Buat saya kenapa enggak, karena kan ketika saya sudah mulai interest dengan hal-hal yang apa sih ini nggak jelas kayak gitu, ada hantu-hantu, ada macam-macam. Kalau misalnya saya tidak melanjutkan, mungkin itu akan hilang, eman-eman kalau orang Jawa bilang, pembelajarannya, pengalamannya. Aku mau mau tahu lebih dalam, mau belajar lagi lewat media YouTube-nya Kisah Tanah Jawa itu. Nah, kalau yang kemampuannya Mas nih sebenarnya itu lebih ke perasaan atau bisa melihat sosoknya atau gimana sih Mas sebenarnya itu? Apa ya? Saya kalau dibilang kemampuan tuh sebenarnya nggak mampu banget Mas. Itu cuman masalah olah rasa. Kalau orang bilang kan sixth sense, indera keenam kayak gitu. Jadi sixth sense itu saya rasa setiap orang itu punya. Kan sama ya, dilahirkan dengan bekal yang sama. Nah, cuman tinggal sixth sense dari orang-orang itu aktif atau enggak, dilatih atau enggak, atau biasa menggunakan atau enggak. Nah, karena di pekerjaan ini saya suka maupun tidak, akhirnya terbiasa menggunakan itu, ya lama-lama kalau sering dipakai kan makin makin tajam kayak gitu. Oke, nah Mas D sendiri takut nggak sih sebenarnya kalau punya kemampuan kayak gitu? Karena kalau aku punya takut ya pasti ya. Takut, Mas. Takut, gimana tuh Mas? Apa ya? Sebenarnya sempat denial kayak gitu. Tapi kok lama-lama aku juga mengalami hal-hal yang kayaknya ini nggak masuk akal deh kayak gitu. Pertama mimpi, kemudian kayak mendengar sesuatu yang kayaknya ini bukan orang deh yang kayak ngomong bisikin dan sebagainya. Kemudian melihat sekelebat dan sebagainya. Kalau melihat jelas misalnya, wih di sini hadir nih sosok ini dan sebagainya, saya nggak kesana. Mata saya masih mata normal atau manusia, nggak ada kekuatan supernya, tapi kan pakai rasa kayak gitu. Jadi kayak mendeteksi kehadiran energi yang lain yang selain manusia, kemudian dimanifestasikan ke dalam gambar. Nah tapi lama-lama
sesuatu yang tadinya hanya di pikiran, hanya di perasaan, itu ngefek ke fisik. Waduh, jadi kayak ketika gimana itu, kita Mas? mengakses energi-energi dari katakanlah sosok lah yang membawa pengaruh negatif, mau nggak mau kan ya tadinya pengen akses gambarnya doang. Oke. Tapi kan lambat laun informasinya ikut ke akses, terus ceritanya ikut ke akses, lalu pengaruhnya ikut ke akses, akhirnya benturan dengan energi bawaan kita kayak gitu. Karena benturan, gesekan, ya ngefeknya di badan, sakit, kemudian sampai muntah kayak gitu, Wow. sampai sakit beberapa hari. Itu Sampai- aspeknya kayak gitu. Wow. Serem juga ya berarti ya, Mas. Ya mau gimana lagi udah terjadi ya Mas. Iya sih. Kalau dulu saya tahu itu bakal kayak gitu, mungkin saya nggak mau kayak gitu. Oke. Nah, kalau ngomong lagi nih ke kisah Tanah Jawa nih, Mas. Nah, Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih atau paling menyeramkan gitu, Mas, waktu itu? apa ya? Kalau berkesan sih banyak, karena itu kan semacam apa ya? Satu institusi tempat di mana saya tumbuh, yang tadinya saya belum mengenal seperti ini. Nah di situ saya sama-sama belajar dengan kru yang lain. Nah akhirnya saya ikut tumbuh, ikut mengerti yang ini, yang itu dan sebagainya, lalu ikut menerima efeknya. Nah efek inilah yang kadang belum bisa saya lupakan sampai sekarang. Wow. Gimana Salah tuh, satunya Mas? adalah efek negatif. Jadi kalau kita misalnya penelusuran nih ke satu tempat, kemudian kita mengakses gambar yang memang dari batin ini dia niatkan, saya mau menggambar kalian-kalian yang ada di sini, kan belum tentu mau digambar. Andai kan mereka memang eksis ya. Namun ketika kita berusaha menggambar kan pasti ada negosiasinya. Kemudian kalau misalnya nggak mau gimana ya kayak kuat-kuatan, atau mau tapi kayak kita diuji dulu nih, kuat nggak? Nih tak kasih nih, tapi kamu kuat nggak? Nah kalau misal kita pas capek nggak kuat kan yang menerima kita kayak gitu. Meskipun orang nggak melihat itu kayak Iya. gitu. Nah, Mas Dini kan besar nih di kisah Tanah Jawa ya, di KTJ nih, Mas. Nah, tapi kenapa sih, Mas, kok akhirnya nih memutuskan buat beralih dari situ? Oh kontraknya habis. Oh, kontraknya simple ya, kontraknya habis gitu ya. Iya. Dan sekarang pindah ke dari Misteri Sara ya. Sebenarnya nggak pindah langsung lompat gitu sih mas. Enggak Enggak langsung terus lompat. pindah. Wah dari KTC bosen nih pindah lompat enggak kayak gitu. Jadi KTC ini sebenarnya kan sudah lama. Jadi KTC itu dari buku pertama itu tahun 2018 kalau saya nggak salah ingat. Berarti kalau sampai 2023 ya sudah 5 tahun. Oke, udah 5 tahun ya, lama ya. Kuliah nih, masnya kuliah nih. Mau nggak nih kuliah lama-lama kan pasti akhirnya lulus juga kayak gitu. Oke. Nah kalau udah 5 tahun kan masa-masanya udah selesai skripsi udah ya udah mau lulus lah, wisuda tuh kayak gitu. Nah akhirnya bertepatan dengan habisnya kontrak, saya kemudian berpamitan. Berpamitan. Lalu setelah berpamitan gimana? Ya udah selesai masa dalam tanda kutip masa kuliah saya. Sebenarnya itu S1. Nah sekarang saya lagi menempuh S2-nya nih S2 di DMS Plus kayak gitu. di dari Misteri Sara nih. Iya, DMS Plus sebenarnya. DMS Plus ya. ya? Itu aplikasinya. Oh, Nah. oke. Nah, boleh nggak, Mas, ceritain nih gimana sih di situ gitu? Kalau DMS Plus ini sebenarnya satu aplikasi yang temanya horor. Jadi tagline-nya ini horror cinematic universe. Jadi harapannya bisa memuat berbagai konten horor yang bisa mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia dan beberapa negara lain kayak gitu dalam satu aplikasi. Kayak ibaratnya ini loh kayak kita nonton Netflix atau apa kan banyak Iya. pilihannya. Nah, tapi ini versi horor. Nah, mungkin boleh tahu juga nih, Mas, kan Mas ini mendalami dunia konten kreator nih, Mas. Apakah nggak ada niatan nih buat bikin channel sendiri nih, Mas D gitu, di YouTube atau di mana? Ya ada. Ada, udah. Makanya kan kemarin belajar dulu nih di channel yang Oke punya tuh di KTC itu. Nah, udah lulus, anggaplah seperti itu saya meluluskan diri saya sendiri. Ilmu-ilmu yang sudah saya terima di institusi itu, nah kemudian nanti akan saya praktekkan kayak gitu kan udah. Memang sudah belajar lama, tapi kalau nggak dipraktekin kan ya kalau orang punya ilmu nggak digunakan untuk masyarakat kan nggak ada gunanya juga. Betul. Asik ya, Mas ya, dunia horor gini ya. Kenapa Mas ini tertarik terus untuk apa ya, untuk melanjutkan nih konten-konten tentang horor gitu? Apakah nggak ada niatan buat pindah nih konten selain horor gitu misalnya? Sebenarnya masalah konten horor itu nggak setiap hari horor. Horor ya pas
ini aja pas konten aja. Pas Jadi secara profesionalitas, horor profesional ini. Horor profesional. Sehari-hari saya masih tetap manusia biasa, jadi mas-mas Jawa yang mainnya juga ke angkringan dan beberapa tempat-tempat healing di Jogja. Oh, ini tetap mencari hidden gems Jogja juga ya berarti ya? Tetap nggak review hidden gems juga ya Mas ya? Oke, mungkin boleh ceritain juga nih Mas, ini berarti keseluruhan ya Mas, gimana sih waktu apa ya, waktu menjabat di dunia, apa ya, waktu bikin konten nih di dunia horor nih gitu, apa yang paling berkesan? Entah dari KTJ, entah dari Misteri Sarah, atau sebelum-sebelumnya Mas? Apa ya, kadang ketika kita membuat satu gambar kan itu masih apa ya istilahnya, yaitu disclaimer banget lah, yang merasakan adanya energi itu ya saya sendiri, yang menggambarkan saya sendiri, jadi masih common sense, belum bisa dibuktikan, sehingga ketika gambar saya ini dinotif oleh orang lain, kemudian diberikan testimoni, diiyakan oleh beberapa konten kreator atau orang-orang yang bisa merasakan juga, itu saya semacam apa ya, kayak ternyata yang saya gambar ini nggak sebatas halusinasi, ternyata ada juga penjelasannya, kemudian ada juga gambar yang mirip, yang saya gambar di lokasi yang sama, orang lain gambar loh kok sama, berarti entitas itu kemungkinan ya potensi untuk benar-benar ada di situ, ada yang mengkonfirmasi gitu loh. Kayak gitu. Nah, waktu Mas D menggambar, ada nggak sih Mas gambar Mas D nih yang paling menyeramkan atau mungkin yang paling bikin Mas D dapat perasaan negatif gitu? Banyak kalau itu Mas. Yang paling mungkin yang boleh. Ini ada satu gambar. Ini yang tadi saya ceritain tadi Mas. Aku gambar ini di salah satu resto terbengkalai di Jogja. Kemudian ketika saya mencoba mengakses di sana, saya mendapatkan satu gambaran kayak gini. Ada kayak makhluk bertaring panjang, kemudian mata merah. Nah, beberapa tahun setelahnya itu Mas Wisnunya DMS datang ke tempat yang sama bareng saya. Dia dapat nih kayak ngerasain sesuatu nih, cobalah digambar. Nah, yang digambar Mas Wisnu sama yang saya gambar beberapa tahun silam, loh kok sama kayak gitu. Yang ini relatif mirip banget lah secara anatomi. Loh kok bisa? Nah, kita sama-sama ya bertanya-tanya juga. Loh kok bisa Mas kamu gambar kayak gitu? Loh iya Mas, kok dulu pernah gambar kayak gini juga. Nah, hal yang semacam itu loh yang jadi kayak apa ya, kesenangan saya. Jadi ketika ditanya, loh kenapa kok masih concern di horor, di metafisik dan sebagainya, banyak kejutannya seperti kayak gini tadi. Banyak. Ini sempat memberikan emosi atau mungkin dampak negatif tadi nggak ke Mas D gitu misalnya? Rata-rata entitas yang digambar memiliki dampak yang berbeda-beda. Kalau tadi sempat yang paling ini mana sih? Tak carikan dulu. Oke, boleh Mas. Kita sambil tunggu nih. Mungkin boleh dikasih lihat juga. Oke, apa nih Mas? Boleh diceritain mungkin Mas? Ini salah satu entitas penari, tapi penarinya ini konon ya diceritakan dulu pernah menjalani laku supranatural, tapi dari sisi kiri. Nah, sehingga ketika dia sudah tidak lagi hidup dalam bentuk manusia, energinya masih terbawa. Nah, energi-energi itu memberikan dampak yang nggak baik juga buat orang yang datang ke situ. Nah, ketika ini digambar, saya di warning kayak gitu, hati-hati, ini kan bawa selendang nih. Selendangnya itu kalau sampai digubetin, disampirin ke seseorang yang datang ke situ, nah dia nggak akan bisa kemana-mana, sukmanya terikat sama dia. Serem di banget. Mimpi datang, di ini datang, di kalau pas bengong datang, kebayang-bayang dan sebagainya. Oke, dan Mas D waktu itu kebayang-bayang terus nggak itu tuh? Oh iya, tapi ya sekarang sudah berlalu masa itu. Oke. Gitu. Udah nggak diikutin mungkin? Aman sekarang aman. Aman ya, Ini aman. salah satu. Gitu. Oke, ini bayangin aja banyak sosok yang digambar. Nah, kalau mau ngasih pengaruh ke saya ngantri dulu nih, yang ini belum selesai nih. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan sosok-sosok yang horor ya, mungkin menakutkan nih Mas. Tapi buat Mas D nih, ada nggak sih sosok yang membuat Mas D nih terinspirasi gitu? Yang inspiratif lah buat Mas D. Tak tunjukin lagi ya. Oke, boleh nih. Ada satu entitas sepuh. Jadi entitas itu yang biasa saya temui rata-rata negatif. Korban ini, korban itu katanya kayak gitu.
pernah buat pesugihan ini itu macam-macam. Nah, tapi kadang kita bertemu dalam tanda kutip dengan energi yang positif yang kemudian dia memanifestasikan dirinya menjadi satu entitas yang bisa diakses secara visual. Nah, yang ada di sini merupakan entitas sepuh dari, kalau saya nggak salah ingat, dari Tatar Pajajaran di Jawa Barat. Ketika saya menggambar, biasanya kalau menggambar sosok kan pakai energi, Mas. Capek lah, benturan energi lah, mutah dan sebagainya. Nah, ketika menggambar beliaunya ini, dia kayak energinya nambah, kayak ngericas. Malah positif ya? Positif. Tadi kan pusing nih, habis perjalanan jauh, Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Bogor. Badannya kan nggak stabil nih, udah capek banget kayak gitu. Tapi kayak aku seger banget kayak gitu. Habis itu selesai menggambar beliaunya, fresh kan, baru kita mulai syuting penelusuran kayak gitu. Ini salah satu yang positif. Oke, mungkin ada lagi nggak Mas nih Apa? yang positif juga nih? Atau itu. Cuma salah satu ini nih? Banyaknya yang ini sih yang negatif ya? Ini salah satu yang ini saya lagi nongkrong di kafe kayak sekarang ini. Oke. Kemudian kok saya menangkap salah satu entitas. Nah, kebetulan teman saya yang ngopi bareng ini sensitif. Iya, Mas, aku juga merasakan, katanya seperti itu. Nah, siapa dia? Saya coba gali-gali, ternyata dia itu memang berada di situ, punya apa ya? Punya peran serta untuk membuat orang-orang yang mampir ke kafe itu nyaman kayak gitu loh. Jadi ada masalah, ada apa, ke situ sambil ngopi sambil apa kayak relax banget kayak gitu. Sama ketika kita ke situ, teman saya itu lagi ada masalah tuh. Pas ke situ, kita relax bareng tuh. Malah jadi baik ya? Malah jadi baik, malah jadi ketawa-tawa. Nggak tahu ada efek sampingnya atau enggak kayak gitu. Kayak obat penenang. Oke. Terus yang Masnya tadi tanyakan, ada satu dua entitas yang benturannya ini apa ya, sangat keras. Jadi kan manusia itu kadang ada fasenya spiritualitasnya sedang tinggi, kadang menengah, kadang rendah gitu. Misalnya orang biasa lah, kadang ada yang ingat Sang Pencipta, kadang ada yang kadang-kadang ingat, kadang lupa. Kadang udah enggak. Kalau nggak kepepet, kalau nggak ini ya, nggak kena musibah apa ya lupa gitu. Ya sama, kadang ketika posisi lemah, itu benturan dari entitas-entitas yang negatif itu lebih berat, lebih terasa. Sampai ini pengalaman pribadi, jadi disclaimer ya sekali lagi, yang merasakan dan mengalami waktu itu cuman saya. Habis penelusuran ada nih entitas yang pengen digambar juga. Tapi itu sangat gelap dan konon memiliki cerita masa lalu yang terkait dengan hal-hal yang sangat-sangat kejam kayak gitu. Nah, tapi dia intimidatif. Dia mengintimidasi terus agar saya menggambar. Tapi saya menolak karena kan batin ya, kadang batin nggak usah kayak gitu. Nah, ketika saya menolak, dia melawan. Jadi ada perlawanan yang terjadi berhari-hari sampai akhirnya energi saya habis, sakit seperti itu. Tapi akhirnya tetap nggak digambar karena ketika pada waktu itu saya kalah misalnya ya, kemudian saya menyerah, ya udahlah digambar. Nah, gambar itu akan digunakan untuk sarana dia membentuk wujud. Kan diposting nanti, kemudian orang-orang lihat, makin orang-orang melihat gambar itu, energinya akan makin membesar. Ketika dia sudah punya energi yang cukup besar, dia akan memberikan pengaruh yang tidak kita inginkan. Yang jauh lebih negatif ya berarti ya. Wow. Jadi ada ujiannya juga Mas kayak gini. Dan nggak bisa di-preview ya gambarnya ya. Karena serem ya pastinya ya Mas ya. Mending jauh lebih baik untuk tidak di-preview. Dibayangkan saja entitasnya seperti apa. Berarti waktu itu cukup diteror ya Mas ya. Mas D pribadi nih sempat diteror juga ya. Walaupun orang-orang nggak ngerti, kan orang lihatnya di YouTube, kayaknya enak nih gambar-gambar nih, kayaknya penelusuran sampai mana-mana enak nih kayak gitu. Bisa lihat ini itu dan sebagainya. Banyak yang nggak enak. Banyak diterornya atau banyak gimana nya Mas mungkin? Banyak gesekan dan benturan energi kayak gitu. Kalau kita nggak kuat ya kita yang akan kalah sendiri. Oke. Nah, ini terakhir nih Mas. Mungkin ada nggak sih Mas quotes atau inspirasi nih buat teman-teman konten kreator horor lainnya nih Mas, pesan-pesan dari Mas D gitu?
apa ya, buat teman-teman konten kreator terutama di bidang horor, tetap berkreasi, kemudian tetap menjaga niat yang baik apa adanya, nggak usah terlalu lebay ya. Kadang kita sebagai konten kreator juga punya tanggung jawab moral walaupun tidak sepenuhnya untuk memberikan edukasi yang baik sama memberikan pengaruh-pengaruh yang baik juga. Oke, gitu ya Mas ya? Gitu. Oke, baik, itu dia tadi obrolan kita dengan Mas D. Makasih banyak ya Mas D ya udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, semoga obrolan tadi menginspirasi buat konten kreator lainnya dan juga buat kita semua nih buat bisa menghargai dunia di sekitar kita. Oke, begitu Sobat Suara, makasih banyak. Aku Arlo dan ini Mas D. Selamat Rahayu. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode lekat berikutnya.